Orang yang sama. Bab 510. Setelah Carson pergi, Arila semakin tidak bisa tidur dengan tenang. Di otaknya terus berpikiran hal yang aneh-aneh. Arila jarang melihat emosi Carson yang di luar kendali. Kejadian barusan sangat singkat, tetapi tetap tidak luput dari pikirannya. Lagi pula, Carson sudah bertahun-tahun mengurusi grup Aces. Masalah seperti apa yang tidak pernah ia temukan? Setiap kali, ia selalu menyelesaikannya dengan kondisi tenang. Anak buahnya banyak yang sangat berbakat. Banyak hal yang dapat diselesaikan oleh orang lain. Tidak perlu Carson turun tangan sendiri untuk mengkhawatirkan hal tersebut. Jadi, kejadian tadi membuat Arila ragu jika itu memang masalah grup Aces. Apa mungkin benar terjadi sesuatu kepada Ferdian? Memikirkan hal ini, Arila semakin panik. Dia mengambil HP-nya untuk menelpon Ferdian. Tetapi saat mengambil HP, Ferdian sudah menelponnya kembali. Arila dengan antusias dan tangan gemetaran berkata, "Kak, kamu di mana? Lagi ngapain? Apa ada masalah?" Terdengar suara Ferdian dari telepon. Suaranya yang serak membuat orang menjadi khawatir. Walaupun suara Ferdian terdengar ada yang sesuatu aneh, tetapi setidaknya ia sudah dapat berkomunikasi dengannya. Emosi Arila menjadi lebih sedikit stabil. Dia bertanya kembali, "Kak, tidak terjadi sesuatu pada kakak kan?" Suara serak Ferdian kembali terdengar. "Memangnya apa yang bisa terjadi pada diriku?" Satu tangan memeluk ayahnya yang sudah tiada, dan satu tangan lagi memegang erat HP-nya. Setiap satu kata yang terucap seakan menguras banyak tenaganya. Awalnya, dia tidak ingin mengangkat telepon, tetapi dia juga takut Arila akan khawatir. Jadi, Ferdian mencoba untuk menelponnya kembali. Sebelum ayah meninggal, ia terus merindukan Arila. Bahkan di dalam mimpi saja ia seperti merasakan Arila sedang memanggilnya. Dan selama ini yang paling ia khawatirkan adalah Arila. Ayah baru saja pergi. Tidak, ayah tidak pergi. Ia pasti pergi melihat-lihat tempat lain. Di saat seperti ini, sebagai anak laki-laki ayahnya, Ferdian tidak boleh membuat Arila khawatir. "Kamu di mana, Kak? Apakah tidak di rumah?" Arila samar-samar seperti mendengar suara ombak. Tengah malam begini, dia nggak di rumah. Ngapain dia pergi ke pantai? "Aku di rumah. Kalau kamu nggak ada masalah apa-apa, aku matiin dulu teleponnya. Aku mau tidur." Ferdian dengan cepat langsung mematikan telepon setelah ia selesai berbicara. "Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Pergilah beristirahat. Aku nggak akan ganggu kamu lagi." Walaupun Ferdian telah mematikan teleponnya, tetapi Arila tetap ingin menyelesaikan perkataannya. Selama Ferdian baik-baik saja, Arila akan merasa lebih tenang. Dia menelpon Ferdian di tengah malam seperti ini. Wajar saja kalau mood Ferdian sedikit lebih bengis. Carson langsung mengendarai mobil menuju lokasi kejadian yang diinformasikan oleh Henry. Kecepatan mobil sudah sangat cepat, tetapi untuk segera sampai lokasi kejadian membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Di pinggir pantai mulai terlihat matahari terbit dan dunia pelan-pelan mulai terbangun. "Tuan Carson, Tuan Ferdian ada di sebelah sana." Henry dan yang lainnya sudah menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk menyambut Carson. Karena tidak ada aba-aba dari Carson, mereka tidak ada yang berani bertindak. Melihat Carson sudah sampai, segerombolan orang langsung mengelilinginya. "Siapa yang melakukannya?"
Carson bertanya sembari berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh Henry. Jarak beberapa ratus meter di depan, terlihat Ferdian membelakangi mereka dan terduduk di lantai. Bahkan dia tidak sedikit pun bergerak. Aku sudah menyuruh orang untuk melakukan pengecekan, tapi sampai saat ini masih belum menemukan petunjuk yang berguna. Henry berkata dengan hati-hati sambil melihat ke arah Carson. Kirim lebih banyak orang untuk memeriksa. Periksa sampai seluruh sudut kota Pasir Bumi. Aku mau segera temukan pembunuhnya. Dengan sekilas tatapan tajam dan suara dingin, Carson kembali berkata, meminta kalian untuk menjaga orang dengan baik. Tetapi ketika orang tersebut sudah celaka, kalian baru tahu. Intonasi bicara Carson tidak tinggi, tetapi membuat sekelompok orang merasa merinding. Orang-orang yang sudah lama mengikuti Carson pasti tahu bos mereka sedang marah besar. Satu persatu menundukkan kepalanya. Siapapun tidak ada yang berani memberikan respon. Carson pun tidak memperdulikan mereka lagi. Menghela napas panjang dan berusaha menuju ke arah Ferdian. Jarak dia dan Ferdian kurang lebih hanya 200 meter saja. Jaraknya sangat pendek, tetapi dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai di sebelah Ferdian. Carson berhenti tepat di belakang punggung Ferdian dan akhirnya melihat jelas Fernando yang berada dalam pelukan Ferdian. Tubuh Fernando penuh dengan luka kecil dan luka yang sangat amat dalam. Tidak ada yang baik. Carson berhenti cukup lama di belakang punggung Ferdian. Ferdian yang termenung atas kematian ayahnya pun tidak menyadari kehadiran Carson. Ayah, bangun. Ayah, bangunlah. Aku akan bawa ayah pergi mencari Arilla. Ferdian memeluk badan Fernando yang dingin dan terus bergumam. Sambil termenung melihat ke arah lain, seakan jiwanya tidak ada di dalam tubuhnya. Mengenal Ferdian begitu lama, Carson tidak pernah melihatnya seperti ini. Beberapa kali dia mencoba untuk memanggilnya, tetapi dia tidak berani membuka suara. Baru saja ditemukan tetapi harus merasa kehilangan kembali sesuatu yang baru diperoleh. Dan di waktu yang singkat ini, Ferdian baru saja mengalaminya. Ferdian mungkin baru saja menikmati kegembiraannya. Siapa sangka ayahnya dibunuh begitu saja. Bagi Ferdian, hal ini seperti cuaca cerah yang secara tiba-tiba berubah menjadi mendung. Setelah berdiri sekian lama, Carson akhirnya memberanikan diri untuk membuka suara. Ferdi, suara ini membuat Ferdian yang sedang tenggelam dalam kesedihannya mendongakkan kepalanya dan dengan tatapan yang bengis menatap Carson. Masalah ayah mertua sudah seperti ini. Kita biarkan dia berpulang terlebih dahulu agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Carson merasa tatapan Ferdian saat melihatnya seakan ia yang membunuh ayahnya. Ayahnya dibunuh. Semalaman Ferdian di pinggir pantai, tertiup angin laut sambil memeluk ayahnya. Dia terlihat tidak bersemangat. Di mata Carson, hal ini sangatlah wajar. Ferdian menggigit bibirnya, menatap Carson dengan suram dan bengis, membuat orang merasa ia ingin membunuh Carson dengan tatapannya. Tuan Carson, di sekitar sini kami tidak menemukan petunjuk apapun, kata seorang anak buah perintahan Henry yang berlari ke arah Carson untuk melapor. Mendengar suara yang asing dan juga akrab ini, Ferdian melihat sekitar dan melihat wajahnya yang sekalipun sudah menjadi abu pun dia akan tetap mengenalinya. Pria yang sedang laporan kepada Carson adalah orang yang ia lihat di kamera CCTV ketika sedang menuju kemari. Dialah orang yang memukul pingsan ayahnya.
Dia orangnya. Betul, dia orangnya. Ferdian melihat pria tersebut. Tatapannya yang seram berubah menjadi sangat marah. Lalu ia meletakkan Fernando dengan lembut dan pelan-pelan berdiri di depan mereka dengan mata yang sangat sengit. Saat melihat CCTV ada yang menyebutkan nama seseorang yang berhubungan dengan Carson, Ferdian tidak menyangka Carson bisa melakukan hal seperti ini. Ketika mendengar ayah mengatakan bahwa Carson bukanlah orang yang baik, Carson pasti ada masalah. Apalagi saat memintanya untuk menolong Arila. Ia sampai berpikir, apa mungkin ada kesalahpahaman? Dia merasa Carson tidak akan melakukan hal seperti ini. Apa yang harus dilakukan sekarang? Orang yang menculik ayahnya ada di depan mata, anak buah dari Carson. Apakah dia harus berpura-pura kalau semua orang salah sasaran? Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Berpura-pura bahwa Carson bukanlah pembunuh di belakang semua kejadian ini. Ferdian tertawa dingin, tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu dengan cepat langsung menonjok wajah Carson. Carson bisa menghindarinya, tetapi ia memilih untuk tidak menghindar. Ferdian baru saja mengalami kesedihan karena kepergian ayahnya. Dan membiarkannya terus memukul untuk melampiaskan semuanya. Dia bersedia.